Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya ya. Jadi pada tutorial sebelumnya kita kan sudah merapikan tampilan dari view kita ya. Kita sudah membuatnya menjadi dinamis dengan konsep yang namanya layout inheritance ya, atau konsep dari view inheritance tadi. Ya, jadi sekarang di view kita kan udah terpisah nih ya. Jadi navbar atau header, sidebar sendiri, headernya sendiri. Nah, untuk kontennya juga kan dinamis dari tiap-tiap berdasarkan dari URL yang kita akses. Misalkan dashboard, maka kontennya udah dashboard, title-nya juga dashboard, title di sini juga sama dashboard ya. Nah, kita kan di video sebelumnya kan sudah merapikan ini nih ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan tuh tutorial sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mulai ke mastering data ya, terutama ke master kategori. Oke, kita next ya. Jadi kita akan memulai tuh yang namanya CRUD kategori. Nah, jadi landasan atau pengetahuan dasar mengenai CRUD itu sangat penting ya dalam pembuatan aplikasi. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya aplikasi segimana besarnya juga tetap ya nggak akan lepas dari yang namanya CRUD. Walaupun CRUD yang akan kita buat CRUD yang sederhana, nggak akan kompleks banget ya, tapi setidaknya kita kan sudah memiliki pengetahuan dasar terkait CRUD atau terkait pembuatan aplikasi dari level yang paling dasar ya. Nah, next kita akan memulai tuh CRUD kategori. Nah, pertama-tama untuk memulai CRUD kategori, kita pastikan dulu tuh ya, kita membuat yang namanya model kategori ya. Jadi di Laravel sudah menyediakan tuh artisan atau perintah untuk membuat model kategori ya. Jadi fungsinya untuk apa sih model kategori ini? Nah, nantinya model kategori ini akan menjadi representasi dari tabel kategori yang sudah kita buat tuh di migration. Sebenarnya kita nggak perlu banget sih yang namanya model kategori ya. Kita juga bisa menggunakan yang namanya fitur dari database builder ya. Namun karena kita pakai yang simple aja ya, kita juga nggak akan pakai query yang ribet-ribet. Nah, biar simple kita pakai yang namanya model aja gitu. Nah, pertama-tama kita bikin ya menggunakan perintah artisan make model, terus nama modelnya apa? Kategori misal. Coba kita bikin dulu ya, misalkan php artisan make model, nah modelnya apa? Kategori. Nah, gini aja. Jadi kita enter. Nah, udah ada nih file baru di dalam folder models yang namanya kategori. Nah, secara default Laravel akan mengasih tahu ya pada model ini. Jadi tabel yang ia gunakan yaitu nama dari si model ya, ditambahkan prefix belakang ya. Nah, itu bisa plural atau singular ya. Nah, karena kita di sini pakainya nama dari kata dalam bahasa Indonesia, jadi kan di sini kan nggak memiliki bentuk dari singular maupun plural ya. Nah, oleh karena itu kita harus kasih tahu tuh sama si model kita mau pakai tabel yang mana. Misalkan saya bikin protected, terus nama tabelnya apa? Misalkan kategori ya. Nah, terus kita tambahkan juga nih misalkan protected pada saat proses insert ya. Nah, ada yang perlu di guarded nggak atau dijaga nggak? Kan kita kan nggak perlu ya. Jadi kita cukup tambahkan array kosong aja. Gini aja untuk setup dari si model tadi. Nah, next setelah kita bikin model, kita bikin yang namanya controller. Nah, jadi pada saat URL diakses ya di sini ya, misalkan slash kategori. Nah, kita mau ngeakses apa? Controller apa? Misalkan kategori controller ya. Jadi sekarang kita bikin nih ya yang namanya kategori controller. Coba kita bikin make apa? Make controller ya. Controller terus kategori controller, kira-kira gini ya.
Nah, nanti di sini ada nih file baru di dalam folder controller yang namanya kategori controller. Nah, isinya sih kosong, nggak ada metode apa-apa. Nah, kalau kita mau menambahkan metode yang sudah tersedia oleh Laravel ya, metode basic dari si REST API ya, ada ngeget all, ada show, ada store ya atau nambah, ada update, ada delete. Nah, kita bisa tuh tambahkan di sini prefix atau flagnya apa, flag R kan artinya resource ya atau sumber gitu. Nah, kita bisa tambahkan itu tuh. Namun sebelum kita jalankan, kita harus hapus dulu di sini. Hapus dulu biar nggak error ya atau nggak nge-replace. Misalkan di sini kasih flag R. Nah, sekarang sudah ada nih. Nah, sekarang udah full tuh ya. Ada metode index, ada create, ada store, ada show, edit, dan lain-lain. Nah, kira-kira gitu untuk make controller. Nah, terus gimana tuh kita memanggil controller? Nah, sebelum cara untuk memanggil controller berarti kan kita harus definisikan dulu tuh rootnya atau URL-nya. Pada saat ngeakses apa, kita harus memanggil apa. Nah, misalkan di sini saya ada dua metode ya. Di rootnya ada get untuk ngeget data. Jadi karena kita menggunakan data table server side, berarti kan kita butuh tuh yang namanya data. Nah, terus kita juga perlu nih menambahkan resource ya. Jadi di sini kan resource ini kan sudah ngebundle nih, udah ada index, ada show, ada store, update sampai delete. Nah, kira-kira gini ya. Simple banget. Nanti otomatis nih yang ada di sini diakses semua oleh si root yang ada di Laravel yang ini. Nah, kita tinggal panggil tuh. Misalkan kita buka file root yang ada di web ya. Maksudnya file web yang ada di root. Nah, misalkan pertama-tama kita grouping dulu ya di middleware karena kita kan sudah pakai login. Misal group ya, grupnya misalkan middleware-nya out ya. Karena sekarang kita belum pakai otorisasi ya, belum memisahkan levelnya admin atau user, jadi kita perlu ini aja sih. Misalkan function udah gini. Nah, terus kita masukkan nih seluruh root yang sudah kita sediakan setelah login gitu. Kalau pas login kan slash aja ya untuk mengakses login. Nah, setelah login kita mau apa nih? Misal root get apa? Kategori ya, kategori slash data. Misal ini untuk ngeget data ya, data table untuk nanti kategorinya. Misalkan saya pakai kategori controller. Nanti di sini auto import ya. Kalau teman-teman nggak auto import, nanti teman-teman bisa tambahkan aja ini nih ya. Misalkan kategori controller, tambahkan juga kelasnya. Nah, terus metodenya apa? Taruh di sini ya, karena i bentuknya array. Misalkan create atau apa ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan. Misalkan di sini saya mau data. Untuk sekarang belum ada ya, nanti saya bikin. Nah, terus misalkan root get slash kategori. Nah, ini untuk resource nih. Jadi misalkan kategori controller ya sama ya kelas. Udah gini aja. Karena ini kan udah ngebundling nih yang resource ya ini harusnya. Nah, pakai yang ini. Udah kira-kira gini aja. Nah, sekarang kita bisa akses tuh di menu kategori. Caranya gimana? Coba kita buka sidebar ya. Buka sidebar. Nah, terus kita bisa nih panggil di sini. Misalkan root kategori ya. Titik apa? Titik index. Yang ada di sini nih ya, kategori titik index. Bentar, ini kenapa ada error? Array to string conversion nih. Ada error apa nih? Coba kayaknya errornya ada di web nih di sini. Jadi kalau kita lihat yang resource itu controller ya. Controller string, bukan array nih ya. Nah, ini harusnya string nih. Nah, kira-kira gini. Jadi kalau kita reload, harusnya udah nih, udah fix. Nah, sekarang kita bisa ngakses kategori.
Nah, untuk sekarang view-nya belum ada ya, kita bisa tambahkan dulu tuh. Jadi pada saat kita ngeakses index, kita perlu tambahkan nih dua file ya. Ada index.plate. Nah, terus ada juga nih forum.plate ya. Nah, tugasnya untuk apa? Yang index kan untuk halaman utama ya, si konten kayak yang ada di dashboard gini nih ya. Nah, untuk forum untuk melakukan manipulasi data, misalkan nambah atau edit data. Coba kita tambahkan dulu ya. Misal di sini saya udah ada kategori ya. Nanti kalau teman-teman belum ada, tinggal tambahkan aja folder kategori. Nah, terus tambahkan misalkan filenya apa? index.plate.php. Nah, terus tambahkan juga forum.plate ya. forum.plate.php. Udah kira-kira gini aja. Nah, terus isi di file indexnya apa? Isinya mirip-mirip kayak yang ada di the home ya, yang kayak di home. Nanti kita tinggal update aja apa aja gitu yang perlu diupdate. Oke, kita paste ya. Kita coba dulu nih. Kita reload. Belum ya, berarti kita harus arahkan dulu ke controller nih. Coba saya close yang sidebar. Nah, yang web kita biarkan dulu ya, atau kita close juga boleh. Misalkan kategori controller ya. Pertama saya mau panggil dulu modelnya di sini, misalkan use apa kategori. Nah, jadi nanti auto import ya app models kategori. Nah, terus saat uh, ini ya, saat root slash diakses kan nggak aksesnya index ya, metode index. Nah, kita mau apa nih? Kita bisa return view ya, return viewnya apa? Kategori titik index. Udah gini, kita nggak perlu ngepassing data. Jadi kalau kita reload, udah tampil nih, tinggal kita custom aja nih kontennya. Kan kontennya masih dari dashboard ya. Nah, kita tinggal rubah aja nih. Misalkan yang ini nih ya, nggak perlu nih. Terus apa lagi nih? Yang call boleh lah. Nah, misal sampai sini aja saya hapus. Hapus terus box body. Oke, dihapus ya. Boleh. Coba yang box body juga saya hapus dari bawah. Terus box footer perlu dihapus nggak? Kayaknya sih enggak ya. Atau kita hapus dulu aja deh. Kita hapus sampai atas ya. Nah, udah gini aja nih. Misal komentarnya saya ilangin aja ya, biar clean gitu. Karena emang sedikit sih masih. Jadi kalau di reload, nah udah nih ya, tinggal nanti kita bikin aja nih isinya apa. Misal title-nya saya ganti jadi kategori. Nah, terus yang title di sini nih, di card atau di box, saya mau ganti jadi button aja ya, misalkan button untuk nambah data. Jadi di sini saya bisa tambahkan, misalkan saya bisa pakai A atau link ya, atau button juga boleh. Misalkan saya pakainya button, terus saya mau tambahkan kelas btn apa, misal btn success ya. Terus saya mau extra small ya, biar kecil aja. Nah, terus saya mau nggak ada roundednya gitu di buttonnya, saya bisa tambahkan btn flat. Udah gini. Terus isinya apa? Misalkan saya mau pakai font ya, i fa apa plus buat nambah ya. Terus saya mau pakai yang plus circle. Misalkan captionnya apa atau titlenya misalkan tambah. Jadi kalau di reload, nah udah ada nih tambah. Udah teman-teman, kira-kira gini ya. Misalkan btn extra small. Nah, udah nih. Nah, terus apa nih? Nah, terus kita bikin view untuk tabelnya ya. Jadi misalkan di sini saya mau pakai table responsif ya. Jadi biar kalau view-nya panjang, tabelnya panjang nih ya, ada beberapa kolom panjang nih. Nah, pas ukuran small atau kira-kira gini nih ya. Nah, nggak rusak tuh si tampilannya. Kita bisa pakai yang namanya tabel responsif. Nah, tinggal kita isinya apa, misalkan tabel, kelasnya tabel ya. Terus ada tabel stripped buat
eh, belang-belang gitu ya. Jadi nanti di row 1 misalkan putih, di row kedua agak gelap misalkan kayak abu-abu dan seterusnya ya. Misalkan saya tambahkan tabel border gini. Nah, tinggal untuk judulnya apa? Misalkan saya pakai T-head, misalkan TH, pertama ada nomor, terus TH lagi, misalkan ada kategorinya apa, misalkan TH lagi, aksi, atau kita bisa menggunakan font AWSM ya, IFA cog ya, atau aksi kayak gear gitu. Tinggal misalkan saya mau kasih ukuran nih, misalkan yang nomor width-nya berapa persen nih, 5% boleh. Yang aksi misalkan width-nya berapa, misalkan width-nya 15 lah. Nah, untuk kategori kan nanti sisanya. Jadi kalau di reload, nah kira-kira gini. Nah, terus apa lagi nih? Nah, terus pasti kita butuh bodinya nih ya. Misalkan bodinya kosong aja. Nanti kita pakai data table. Nah, terus kan kita butuh data table ya. Berarti kan kita harus pakai data table nih. Nah, sebenarnya admin LTI sudah menyediakan tuh untuk integrasi dengan data table. Nah, misalkan saya mau live preview ya yang admin LTI. Nah, terus di bagian tabel ada nih data table, ada juga simple table. Nah, saya mau pakai yang data table. Saya mau pakai search dari admin LTI tadi. Nah, kira-kira gini nih ya tampilannya ya. Ada search-nya, ada drop down, paginasinya juga nih. Nah, kita akan pakai itu tuh. Coba kita Ctrl U. Nah, kita mau pakai asetnya. Nah, misal yang ini, yang link. Nah, misal saya taruh di master aja ya, karena saya mau pakai di hampir tiap operasi. Misal di sini saya mau pakai taruh di setelah wishlist aja ya. Coba taruh di sini, saya kasih komentar juga boleh. Nah, kira-kira gini ya. Nah, tinggal kita arahkan aja nih kemana. Misal sama ya, aset, terus ada admin LTI 2. Nah, kira-kira gini. Terus di bagian bawah juga jangan lupa ditambahkan ya. Coba kita scroll ke paling bawah. Nah, kita pakai lagi nih dua URL ini yang data tables. Jadi kita bisa tambahkan sebelum admin LTI app ya, yang ini. Biar nanti style-stylenya juga udah dikustomisasi sama si admin LTI tadi. Kita tambahkan di sini aja ya. Jangan lupa ini URL-nya juga kita ubah nih. Misal sama saya pakainya aset admin LTI 2 ya, yang power bukan. Nah, ke sini. Udah gini aja. Jadi sekarang harusnya kalau kita reload nggak ada error nih. Kalau kita inspect harusnya source-nya udah aman nih. Nah, ini kenapa biarkan aja ya. Soalnya ada JVector map nih. Kita bisa biarkan aja nih. Nah, terus caranya gimana nih? Cara menggunakan si data table tadi pada tabel kita. Nah, pertama-tama teman-teman harus sediakan dulu tuh ya. Misalkan saya mau pakai script di sini, berarti kan di master saya harus kasih tahu maksudnya ya. Oh, saya mau taruh script di bawah. Nah, Laravel sudah menyediakan tuh sama kayak kode-kode yang di atas ya, kayak yang yield. Nah, di sini juga sebenarnya bisa sih pakai yang yield, cuman untuk aset Laravel sudah menyediakan tuh yang namanya stack ya. Misalkan B stack ya. Stacknya apa? Misalkan script. Gini aja. Nah, nanti otomatis Laravel akan secara pintar membaca. Oh, ketika ada misalkan di sini view-nya apa? Misalkan push script ya. Misalkan di sini ada JavaScript. Nah, nanti otomatis akan ditaruh di sini nih sama si Laravel. Nah, ini enaknya ketika kita menggunakan Blade template. Nah, jadi kita dikasih kemudahan yang banyak banget tuh. Kita nggak usah pusing-pusing naro data-datanya di mana sudah disediakan dan dimudahkan oleh si Blade template tadi. Misalkan di sini script ya. Nah, terus saya tambahkan di sini tagnya apa? Tagnya script. Nah, terus di sini
tinggal panggil aja nih, misalkan carikan saya kelas tabel titik data table. Udah gini aja. Nah, selesai itu. Gimana nih teman-teman? Keren nggak? Keren ya. Kalau udah ada datanya, harusnya ini tampil nih. Ada berapa baris ya? Karena belum ada, ya kosong aja. Nah, terus apa nih? Terus saya mau eh, data tabelnya ya. Data tabelnya nggak kayak gini aja kosong gitu. Jadi pertama saya mau tambahkan processing ya. Processingnya misalkan true. Terus auto widthnya misalkan false aja ya. Jadi kalau di scroll ini nih, misalkan ukurannya diubah-ubah, saya kasih false aja. Nah, terus saya tambahkan nih Ajax. Ya, Ajax apa? Misalkan URL-nya kemana? URL-nya kan kita sudah bikin ya, root. Nah, kategori titik data ada nggak nih? Oh, belum kita tambahkan ya, namanya kategori titik data. Nah, terus defaultnya tipenya get ya, jadi kita nggak perlu ya. Nah, misalkan saya back lagi ke web. Nah, yang ini kita tambahkan nih name-nya, misalkan name kategori titik data. Jadi sekarang kategori titik data sudah mengacu ke sini, ke slash kategori slash data yang ini. Nah, terus udah nih, inisialisasi data table udah selesai. Kita tinggal lakukan apalagi, misalkan saya mau nampilin modal ya, modalnya Bootstrap. Misalkan saya kunjungi Bootstrap 3 ya. Misal yang ini versi 3, di bagian JavaScript nanti ada di sini yang namanya modal. Nah, saya mau pakai yang modal ini nih ya. Misalkan saya copy yang ini aja nih. Saya copy, terus saya taruh di bagian form yang ini. Misalkan saya rapiin dulu ya. Beauty selection HTML. Nah, oke. Yang komentar atau buttonnya juga nggak perlu ya. Nah, tinggal kita ubah nih. Misalkan ID-nya apa? ID-nya modal form. Yang ini kayaknya nggak perlu ya. Jadi ganti aja jadi modal form. Nah, yang ini kita hapus nih, karena kita nggak butuh. Nanti kalau kita mau nge-trigger, kita bisa pakai kelas modal title. Nah, untuk titlenya kita bikin dinamis ya. Jadi kalau tombolnya tambah, nanti otomatis tambah. Kalau edit, nanti edit. Yang ini misalkan ganti jadi simpan. Yang ini ganti jadi batal. Kita tukar posisi ya. Nah, jadi simpan dulu. Nah, terus nge-triggernya gimana? Nah, terus nge-triggernya, sebelum nge-trigger kita include dulu tuh di sini. Misalkan B include if ya, kalau ada misalkan kategori titik form, kita hapus saja tuh. Kita nggak perlu ngepassing data. Nah, pertama saya mau bikin dua metode ya di sini ya. Pertama untuk metode add form. Misalkan add form atau add aja juga boleh sih. Misalkan add form. Nah, isinya apa? Isinya buat ngebuka si modal tadi, modal form ya, modal yang ini ya. Jadi misalkan saya cek query, ID-nya apa? ID modal form titik modal. Nah, show kita tampilkan dulu ya. Nah, terus cek query lagi, apa? Saya mau ganti title-nya ya. Misalkan kelas modal title, atau biar serempak saya juga bisa tambahkan di depannya, misal modal form baru modal title. Nah, saya mau isi apa? Misalkan teksnya jadi tambah kategori. Udah gini aja. Jadi kalau saya reload, oh, data tabelnya ada error nih, kenapa? Soalnya source-nya belum ada ya. Coba kita komentar dulu. Gini aja. Jadi kalau klik tambah, oh, belum muncul nih. Karena kita belum ada trigger di sini ya. Jadi misalkan ketika on click add,
forum. Gini aja. Kita reload. Nah, udah tampil nih. Tinggal kita bikin view-nya dinamis tuh. Terus saya mau ganti buttonnya jadi small aja ya. Jadi saya bisa back lagi ke forum. BTN-nya jadi BTN small, BTN-nya flat ya. Biar nggak ada rounded gitu. Jadi kira-kira gini nih. Tinggal kita ganti nih view-nya. Misalkan apa nih? Saya mau bikin forum ya, pasti. Jadi misalkan saya taruh di sini aja ya, di atas, di sebelum modal konten. Misalkan forum, karena saya mau pakai forum horizontal. Nah, untuk actionnya kita biarkan aja ya. Tinggal metodenya kita ganti jadi post. Saya tambahkan nih kelas forum horizontal. Oke, gini aja. Terus jangan lupa tambahkan juga ya token ya, B CSRF buat ngegenerate CSRF token ya. Tinggal kita paste aja nih view tadi. Udah nih kira-kira gini. Jadi sebelum modal konten ya. Nah, terus tinggal ganti nih si modal bodinya apa. Misal saya bikin forum group ya, misalkan untuk nama kategori, misalkan kelas forum group. Saya juga tambahkan kelas row ya di sini. Nah, terus saya mau pakai label, pasti labelnya apa, misalkan untuk nama atau nama underscore kategori boleh ya. Jadi kalau kita buka struktur tabelnya, misalkan localhost/db. Nah, di database Tokoku. Nah, di tabel kategori ya. Nah, di sini ada yang namanya nama underscore kategori. Nah, kita bisa pakai tuh untuk nama kategori. Yang ini misalkan nama kategori ya. Kalau di sini nama kategori, harusnya di sini juga nama kategori tuh. Nah, makanya saya maunya kategori aja biar simple ya. Nah, untuk labelnya saya kasih kelasnya misalkan call md2, terus call md offset -1, control label. Nah, terus kita tambahkan aja nih inputnya. Misalkan call md berapa? md6. Karena nggak terlalu panjang ya, tinggal tambahkan input nih. Tipenya teks, terus misalkan name-nya nama, ID-nya nama. Ini nama kategori ya. Nama kategori. Nah, terus di sini kelasnya apa? Forum control. Control. Saya kasih required juga ya. Required terus auto fokus. Udah gini. Tinggal tambahkan kalau ada error, misalkan span class, misalkan help block, tambahkan juga with errors. Gini aja. Jadi sekarang kita udah bikin tuh view-nya untuk tambah kategori. Nah, tinggal kita bikin isinya aja nih. Ada yang perlu dirubah kan nih teman-teman? Kayaknya sih udah nggak ada ya. Cukup ya kayak gini ya. Ukurannya udah serempak ya, udah seragam. Panjangnya gimana nih? Mau full width aja, full dari si modal, atau segini aja nih? Misal segini aja ya, cukup ya. Atau kalau mau full width berarti kan sisanya nih. Ini 2, yang ini 10 berarti. Jadi kalau di reload, nah udah full width. Oh, kenapa nih? Oh, ini udah ada offset ya, berarti yang ini 9. Jadi kalau di reload, nah kira-kira gini. Oke, next mau apa nih? Next kita harus melakukan operasi CRUD-nya ya. Jadi misalkan ketika klik save nih si button, nah kita mau lakukan aksi untuk menyimpan data ke database. Nah, misalkan saya back lagi ya ke add forum yang ini. Nah, apa aja nih yang perlu dirubah? Misalkan saya mau ganti ya underscore method ya.
Jadi defaultnya kan di sini kan post nih ya. Nah, biar pas ngedit saya bisa pakai, saya perlu tambahkan nih misalkan B method defaultnya post. Saya ganti nih jQuery seperti biasa ya, misalkan modal form, terus saya mau ganti input yang namanya underscore method, name underscore method ya di sini ya. Saya mau ganti value-nya jadi put aja ya, atau post di sini, post defaultnya. Nah, terus title udah. Pertama di reset dulu nih formnya, jangan lupa ya, misalkan modal form, terus form kita reset nih indeks ke 0 ya, pastiin dulu, tinggal kita reset. Nah, terus kita bisa trigger tuh yang nama kategori ini nih, yang ID nama kategori. Misalkan jQuery modal form, misalkan name nama underscore kategori, kita fokus nih, fokus. Nah, kira-kira gini aja. Coba saya hapus space-nya ya. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, kita tambahkan ya. Untuk sekarang seperti ini kayaknya cukup ya. Nah, tinggal kita lakukan nih operasi untuk validasi data ketika disubmit. Nah, karena sekarang saya mau pakai validator ya, JavaScript validator ya, atau Bootstrap validator. Nah, saya mau pakai ini nih, teman-teman bisa download link langsung offline atau via ini ya, CDN. Saya bisa klik validator. Teman-teman juga bisa lihat via GitHub ya. Nah, tinggal saya save aja nih. Misalkan ada di Tokoku, di public, terus di mana nih? Di admin LTI juga boleh, atau di JS saja. Misalkan validator.min.js. Saya save nih. Udah, kita simpannya offline ya. Jadi kita back lagi ke sini. Nah, kita jangan lupa panggil ya di master ya. Di master, terus misalkan setelah dashboard 2 aja ya. Oke, misalkan saya kasih komentar ya, validator ya, terus misalkan scriptnya apa, misalkan search ya, searchnya kemana, misalkan aset, kita bisa langsung validator. Misalkan ada di JS, ada di validator.min.js. Coba kita reload dulu ya, ada error enggak? Kayaknya udah nggak ada nih ya, berarti udah bener nih, udah kepanggil. Nah, terus kita bisa pakai tuh si validator di sini nih. Jadi misalkan jQuery ya, saya mau trigger si modal form tadi, modal form. Nah, misalkan saya kasih validator nih, validator. Nah, validatornya apa? On submit. Tinggal saya kasih misalkan apa? Function. Functionnya apa? Nah, terus saya kasih atau event buat ngestop ya. Misalkan if statement aja, if not titik prevent default misalnya. Nah, saya tab nih. Nah, misal saya mau manipulasi nih datanya di sini nih. Jadi pertama kita harus tahu tuh URL-nya, karena kita kan sudah tahu root-nya. Jadi pas nge-add form, saya bisa tambahkan di sini URL. Misalkan URL-nya kemana? Misalkan root kategori.store ya, yang ini. Jadi pas nge-add form saya nerima URL. Nah, di sini saya bisa tambahkan nih URL. Tinggal yang tadi si form udah di reset nih ya. Saya tambahkan juga misalkan modal form ya, titik attr action ya, pasti actionnya kemana, diisi dengan URL. Udah nih, kira-kira gini. Nanti pas nge-update juga sama, kita akan passing URL-nya.
Jadi sekarang saya bisa pakai nih jQuery Ajax ya misal, atau teman-teman bisa pakai post juga sih sebenarnya. Misalkan URL-nya kemana, URL-nya diisi dengan saya bisa pakai jQuery, carikan saya modal form ya, modal form titik attr action. Nah, untuk URL-nya ke sini. Nah, terus tipenya apa? Misalkan tipenya post saja. Tipenya post, datanya misal sama ya, kayak gini. Cuma saya mau pakai yang serialize. Nah, misalkan serialize gini aja. Nah, jadi di sini ada dua callback ya. Callback misalkan sukses atau ketika ada error. Misalkan ini udah nih, saya bisa stop di sini. Nah, tinggal pakai misalkan done ya ketika sukses. Saya mau pakai yang namanya arrow function aja ya. Misalkan responnya apa? Nah, ketika ada error misalkan fail. Nah, misalkan di sini errors. Tinggal saya kasih titik koma. Nah, gini aja misal. Ketika sukses misalkan carikan saya modal form ya. Modal form titik modalnya di hide ya. Terus si tabel dot ajax kita reload tuh si data tabelnya biar sinkron datanya. Nah, kalau ada error misalkan saya kasih alert, misalkan tidak dapat menyimpan data, misalkan return false, gini aja. Cukup ya kayaknya ya. Cukup nih kayaknya seperti ini nih. Jadi pertama kita akan melakukan aksi ya ke sini ya, ke URL menggunakan Ajax nih ya, tipenya post. Kita juga ngirimin data dari form. Nah, tinggal kita lakukan manipulasi di sini nih. Nah, untuk sekarang saya nggak mau kasih validasi ya. Validasinya saya mau di sini aja nih, di front end. Tuh, udah ada ya. Jadi sekarang saya udah make validator tuh. Misalkan disimpan nggak bisa tuh, soalnya kan ada errornya. Tinggal saya mau ganti di sini nih. Nah, misal apa nih? Misalkan saya mau bikin kategori, diisi dengan new kategori ya. New kategori, terus dolar kategori. Kategori apa? Nama kategori. Diisi dengan dolar request kategori. Nama kategori. Nah, tinggal kategori save. Gini aja. Tinggal kalau sukses kita kembalikan aja, misalkan return response. Responnya apa? Misal responnya JSON, datanya apa? Data berhasil disimpan. Tinggal di sini misalkan 200. Jadi sekarang saya bisa tangkap nih di sini. Nanti kalau teman-teman mau tambahkan notifikasi, bisa tuh pakai response titik apa ya. Nanti bisa pakai nih. Karena saya nggak mau nambahin notifikasi ya, biar simple ya. Jadi kalau datanya berhasil berarti kan nge-reload table nih. Oh, ada data baru tuh. Kalau error baru ditampilkan. Nah, kira-kira gini aja. Coba saya reload. Nah, misalkan nama kategorinya apa? Misalkan makanan. Kalau saya simpan, ada error nih. Coba kita lihat errornya apa. Reload. Oh, kenapa nih? Coba lihat. Nah, buttonnya kita ganti nih. Jadi submit ya. Atau kita hapus aja nih tipe buttonnya. Gini aja. Coba reload lagi. Kita buka konsolnya ya. Barangkali ada error. Misalkan makanan. Terus saya simpan. Tuh, nggak bisa nyimpan ya. Jadi ada error nih. Pertama errornya unknown kolom nama underscore kt ogri. Nah, itu salah. Yang ini harusnya kategori.
Nah, kira-kira gini. Saya simpan. Nah, masuk nih. Tinggal kita perbaiki data tabelnya, belum ngacu ke sini, ke data. Misalkan setelah indeks saya mau tambahkan data ya. Misalkan function data. Nah, kita bisa taruh di sini. Nah, untuk data table server side, Laravel sudah menyediakan ya package yang namanya Laravel Data Table. Coba kalau kita search misalkan Laravel Data Table. Nah, kita bisa pakai yang namanya Yajra nih. Nah, untuk instalasinya bareng-bareng ya, biar teman-teman juga tahu cara instalasinya. Misal saya ikuti ya. Misal saya paste namanya Laravel Data Tables Oracle. Nah, setelah di paste saya bisa nih registrasi di provider, terus saya juga bisa tambahkan alias. Nah, udah nih ya. Tinggal saya bisa buka config app, terus saya paste ini kode ini, misalkan config app ya, di bagian mana nih. Nah, ini ada package service provider, kita bisa paste di sini. Saya juga mau bikin alias ya, saya copy, taruh aja nih di paling bawah. Nah, ini data tables gini aja. Terus kita suruh nge-publish nih providernya, ini kan PHP. Nah, gini aja. Misalkan saya jalankan config-nya di clear ya, config clear, gini aja. Udah nih, udah selesai. Tinggal kalau mau tahu dokumentasinya, teman-teman bisa buka dokumentasinya di mana coba. Di sini ada GitHub documentation. Nah, di sini udah ada nih contoh-contohnya. Atau kita juga bisa buka ya Cerabok ya. Nah, di sini sudah disediakan nih beberapa. Nah, cuman kita akan fokus nih ya. Kita akan pakai yang namanya ini nih helpernya data tables. Nah, kemudian kita akan pakainya Eloquent nih. Sebenarnya sih ada sih ya yang lain ya, kayak builder atau to JSON atau yang off atau apa ya. Banyak banget sih. Nah, cuman kita akan pakai yang ini aja nih. Biar simple ya. Kita pakai Eloquent. Nah, caranya gimana? Berarti kan kita harus sediain datanya dulu ya. Misal saya bikin variabel kategori. Nah, terus misalkan saya panggil kelasnya kategori. Misalkan saya mau order by ID kategori. ID kategori mau apa nih? Task ending ya, biar yang terbaru yang ditampilkan di atas. Misalkan cat. Udah nih, tinggal kita copy nih yang ini ya, data tables yang ini ya. Coba misalkan return data tables ya. Nah, source-nya dari mana? Nah, misalkan Eloquent $query. Misal saya mau ikutin aja ya. Misalkan Eloquent query. Nah, misalkan apa lagi nih? Add column perlu nggak? Nggak ya. Jadi misalkan sampai sini aja dulu. Yang ini query kita ganti nih. Kita ganti jadi kategori. Nah, misal saya buka ya di slash data tuh nggak ada nih apa nih, misal Eloquent ya, misalkan yang apa nih yang perlu dirubah, misalkan data tables ya, saya mau tambahkan off nih di sini. Off apa search-nya. Misal saya reload dulu ya, Eloquent nggak ada tuh. Misal segini aja, kita coba-coba ya. Nah, kira-kira gini. Nah, tinggal kita misalkan make apa, make true. Tuh, udah nih, selesai. Jadi sekarang kita sudah dapat nih resource dari data table. Nah, ini fungsinya apa sih data table server side? Jadi katanya ya, ini saya juga belum nyobain sendiri ya. Si data table ini nih bisa ngehandle sampai 1 juta record ya. Kan kita tahu ya, ketika kita menampilkan data menggunakan Eloquent maupun Builder, itu kan kalau datanya udah gede kan lumayan berat ya. Nah, katanya Laravel Data Table bisa tuh ngehandle sampai 1 juta lebih si data. Kira-kira gitu ya. Untuk coba-cobanya teman-teman bisa coba-coba ya
Di sini nih dokumentasi ada banyak sebenarnya sih, ada row editing, ada searching, column editing, respon ya ada banyak ya, array respon dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa explore lagi ya. Nanti saya akan jelaskan yang simple aja nih, kayak ini nih misal kita pakai use data table ya, kayak yang udah registrasiin di config app ya. Nah, terus kita bisa pakai kayak gini. Atau kalau saya mau pakai helper data table juga bisa. Nah, misal saya pakai helper ini aja ya biar simple. Nah, kira-kira gini. Nah, tinggal gimana caranya buat nampilin datanya ke sini nih. Nah, gimana tuh? Oke. Nah, coba yang form ini kita close aja ya. Nah, misal berarti kan kita harus tambahkan tuh kolom. Nah, bentuknya array ya. Kita bisa pakai objek di sini misalkan data. Datanya apa? Misalkan nama kategori. Kategori. Udah sih harusnya gini aja. Name nama kategori kayaknya nggak perlu ya. Segini aja udah cukup sebenarnya. Nah, cuman ini nggak match nih. Di headnya ada 3. Nah, sedangkan di bodinya cuma ada 1. Nah, buat mastiin tampil, kita bisa komentar dulu yang atas. Nah, kira-kira gini tuh tampil ya. Nah, tinggal kita gimana nih dapetin indeks. Nah, si data table udah menyediakan tuh. Jadi misalkan di sini namanya add index column. Nah, sehingga kita bisa pakai nih di sini. Jadi kalau saya tampilkan di sini ya, misalkan data, nah udah ada nih dt row index, kita bisa pakai itu. Cuman pastikan ya sorting sama searchingnya kita false ya. Jadi misalkan search able-nya false. Nah, sort table-nya false juga ya. Kalau nggak di false nanti akan error. Jadi sekarang tinggal kita tambahkan kolom untuk aksi. Misal kita bisa tambahkan ya setelah ini misalkan add kolom. Nah, kolomnya apa? Misalkan aksi. Nah, terus kita bisa pakai function of kategori. Kira-kira gini. Nah, tinggal kita return apa? Kalau kita nggak perlu kategori, kita nggak perlu panggil di sini ya. Nah, jadi kalau kita buka lagi dokumentasi kayak gini nih ya, add kolom apa. Nah, kita bisa pakai. Kita tinggal pakai modelnya gitu. Nah, misal sekarang saya mau return aksi ya, berarti kan saya harus tambahkan nih aksi di sini. Nah, misal kita pakai button aja ya. Misalkan button kelasnya apa? Kelasnya misalkan untuk edit btn apa nih? Misalkan xs. Boleh ya, kita mau pakai yang extra small. Nah, terus misalkan btn untuk edit pakainya info. Misalkan btn flat gini aja. Nah, tinggal saya mau pakai font awesome nih. Misalkan kelasnya fa edit ya, atau pensil boleh. Misalkan nah tinggal tutup nih button. Saya duplikat untuk yang danger ya, untuk delete. Yang ini kita pakainya trash aja, atau trash alt juga boleh. Misal saya reload dulu ya. Saya reload. Nah, udah ada nih. Nah, cuman sekarang dikonversiin sebagai ini ya, HTML entity gitu ya. Kayak yang ini jadi dan LT. Nah, caranya gimana biar ini dipasing sebagai HTML string? Kita bisa tambahkan di sini kalau nggak salah namanya row kolom ya, kalau nggak salah. Nah, tinggal kita tambahkan kolomnya apa? Aksi. Nah, kira-kira gini ya. Nah, sekarang dipasing sebagai tag HTML. Kira-kira gini. Coba kita back lagi ke sini. Nah, yang ini kita tambahkan aksi. Nah, untuk aksi kita searchingnya di false lagi ya, kayak ini ya. Nah, untuk searching dan sorting yang jalan cuma nama kategori aja. Jadi kalau saya back lagi ke sini, nah udah tampil nih. Kira-kira gini ya teman-teman.
Nah, cuman saya yang ini mau pakai yang namanya btn group ya. Jadi kalau kita buka admin LTI atau Bootstrap juga sama ya. Di sini ada UI element, ada button nih. Kita bisa pakai yang namanya ini nih, button group. Jadi kita tambahkan div namanya button group. Nah, terus kita bisa tampilkan aja tuh button-button di dalamnya. Misal saya pakai itu yang ini, terus tinggal saya div. Gini aja. Coba kita lihat ya. Nah, kira-kira gini. Coba yang ini saya ganti jadi pensil aja deh. Nah, biar oke ya, cukup ya. Nah, tinggal kita kalau klik edit, nah kita mau ada aksi nih. Yang tambah kan udah jalan ya. Yang tambah udah jalan, tinggal yang edit sama yang delete. Nah, pertama kita kasih trigger dulu nih. Jadi ketika di on click, misalkan on click apa, misalkan edit form. Nah, edit form kita harus ngirimin URL tadi. Misalkan saya close dulu ya si kutip yang ini. Tinggal kita bisa pakai root kategori titik apa, kategori titik update ya, biar ngeset URL dari si form. Nah, tinggal kita kirim ini, misalkan kategori ID underscore kategori. Nah, yang button untuk delete juga sama ya. Tinggal kita tambahkan on click, misalkan delete data. Nah, cukuplah kayaknya segini aja. Coba kita reload nih ya. Reload, kayaknya sih error nih. Jadi kalau saya klik tuh error ya, katanya syntax error missing nih. Jadi kalau lihat, coba kita klik ya. Kalau di inspect tuh, di sini kita edit form, padahal kan di sini kan tipenya string ya, tapi kita nggak ada kutip tuh, nah error. Nah, biar nggak error, kita coba tambahkan kutip aja, backtip. Di sini juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Misalkan backtip. Jadi kalau diklik harusnya nggak ada error. Nah, edit formnya aja yang belum ada. Nah, itu sih. Berarti kita tambahkan ya di sini, misalkan edit form ya. Misal saya copy yang tambah, nanti kita tinggal sesuaikan aja nih. Yang ini misalkan edit form diisi dengan URL. Nah, pertama yang form kita reset dulu ya, aksinya kita isi dengan URL. Nah, tipenya yang ini underscore metodenya kita set put atau patch boleh. Name kategori kita fokus. Nah, tinggal kita nge-get data nih. Nge-get data biar ketika coba reload ya. Reload, nah ketika diklik, nah yang ini udah auto nih, auto keisi. Nah, caranya gimana? Misalkan saya bikin pakai $.get aja ya. URL-nya kemana? Misalkan URL. Nah, tinggal tambahkan apa? /edit. Atau segini aja URL. Karena URL untuk show sama nge-update kan sama ya. Kita bisa pakai yang get aja nih. Get URL, tinggal kalau done, responnya apa. Kalau fail, misalkan apa? Kalau error ya, errors. Nah, misal gini aja. Tinggal misalkan alert tidak dapat menampilkan data. Tinggal return. Jadi kalau ada respon, kita bisa isi nih si yang mana? Yang ini ya. Yang ini kita isi nih, name titik vol. Nah, diisi dengan response titik nama kategori. Oke, gini aja. Nah, tinggal kita isi ini di mana? Di metode yang namanya show yang ini. Kita bisa cari misalkan kategori, diisi dengan kategori, misalkan apa? Find $ID ya. Nah, tinggal kita return response JSON diisi dengan $kategori. Defaultnya
200 ya statusnya. Nah, kira-kira gini nih ya. Jadi kita bikin respons untuk si kategori ini. Jadi coba kalau kita lihat ya, misalkan di sini 1, katanya kategori titik ID nggak ada nih. Nah, berarti kita harus edit tuh. Pertama, kita buka si model kategori ya. Nah, model kategori kita ganti nih. Si misalkan protected $primary key. Primary key-nya apa? ID kategori. Gini. Jadi coba kalau kita reload, nah udah tampil ya. Nah, tinggal kita pakai ini nih. Jadi pas klik edit harusnya tampil. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Tinggal kita bikin aksi untuk update kategori yang ini harusnya edit ya. Berarti kita back lagi ke index. Nah, yang ini title-nya kita ganti jadi edit ya. Nah, tinggal kita proses nih untuk yang update. Harusnya yang update juga udah jalan ya, pakai yang ini juga sama ya. Oke, tinggal kita bikin fungsi untuk update ya. Coba saya copy aja nih yang store, terus saya paste di sini. Nah, tinggal kita ganti nih. Semisal yang ini saya pakai kategori, find lagi, find $ID ya. Kalau ketemu nama kategori, nah yang save juga boleh ya, pakai yang save, atau biar spesifik untuk yang update kita bisa pakai update. Nah, untuk responnya saya samain aja ya, misalkan data berhasil disimpan. Walaupun saya nggak pakai nih, soalnya kan di index di sini kan saya nggak pakai tuh. Jadi kalau di reload, misalkan makanan 2 ya, simpan. Tuh udah tampil ya. Kalau saya ganti lagi, misalkan makanan, nah simpan. Misalkan saya tambah apa? Misal minuman, enter, masuk tuh. Nah, sekarang udah selesai nih yang tambah sama yang edit. Nah, cuman saya kasih tanda kutip lagi ya teman-teman ya. Nah, sekarang belum saya kasih validasi nih. Nah, nanti biar aplikasinya bagus, teman-teman bisa tambahkan validasi ya. Misalkan namanya harus unik, misalkan namanya tidak boleh kurang dari 4 karakter dan lain-lain ya. Nah, untuk sekarang biar cepet aja ya. Jadi saya bikin untuk operasinya aja nih, untuk logiknya aja. Nah, untuk validasi dan segala macam yang lain-lainnya, teman-teman bisa explore lagi di Laravel. Nah, terus kita bikin untuk delete data ya. Misal delete data rootnya ke kategori titik destroy yang ini. Nah, berarti kan kita harus bikin fungsi untuk delete data ya. Misalkan function, saya pakai yang function statement ya. Misalkan delete data. Nah, parameternya apa? Parameternya sama, URL. Nah, tinggal di sini saya mau pakai $post ya. Misalkan $post. Nah, URL, terus datanya apa? Nah, datanya karena ini pakainya post, berarti kan kita harus pakai yang namanya token ya. Token. Nah, tokennya kita bisa pakai misalkan CSRF underscore token. Gini, buat ngegenerate token ya. Atau kita juga bisa tambahkan nih di misalkan di master ya. Misalkan saya tambahkan di bagian meta aja ya. Misalkan di meta setelah apa? Misalkan meta. Nah, meta apa? Misalkan name-nya CSRF token. Gini aja. Nah, tinggal value-nya apa? Misalkan konten diisi dengan CSRF token. Nah, sekarang kita bisa pakai nih yang CSRF token. Jadi sekarang harusnya di sini nggak perlu nih pakai blade. Sekarang kita bisa pakai JavaScript. Misalkan carikan name CSRF token titik attr konten. Gini. Tinggal kalau berhasil ya, misalkan down sama respon. Nah, responnya kita cukup table.ajax.reload. Nah, kalau ada error, kita tampilkan pesannya, misalkan fail, error, misalkan alert tidak dapat menghapus
data. Tinggal kita return aja, return. Udah nih, gini nih, selesai harusnya. Yang ini juga yang Ajax boleh sih kita ubah jadi post, misalkan yang ini post. Nah, kalau post berarti URL-nya dipindah nih. Yang ini saya cut ke sini. Nah, terus ini kan data ya. Datanya apa? Lebih simpel harusnya. Nah, kira-kira gini aja. Yang ini kita biarkan ya lurus. Yang get juga nggak apa-apa sih. Atau kalau biar rapi, saya masukin nih ke satu tab. Nah, gini ya cukup harusnya. Jadi misalkan saya tambah lagi kategorinya tes, kalau di delete yang ini ya, tes, oh belum ada. Karena di sini belum kita tambahkan nih aksi untuk destroy. Misalkan saya bikin kategori lagi, single kategori, misalkan find $id. Nah, kalau ketemu langsung aja kategori delete. Tinggal kita return response, misalkan berapa? Kontennya 0, statusnya misalkan 204. Artinya kan berhasil nih. Kalau 200 kan created. Nah, misal saya hapus nih ya, hapus. Ada error nih. Kayaknya ada yang salah. Coba kita klik lagi. Tuh, ini salah nih. Pas ngedelete tuh tidak dapat menghapus. Katanya the post method nggak disupport. Nah, berarti harus saya tambahkan juga nih di sini underscore metodenya apa? Misalkan delete. Coba di reload lagi. Nah, kalau diklik, nah udah nih. Nah, biar lebih interaktif ya, kalau di delete kan barangkali nggak sengaja, kita bisa tambahkan konfirmasi nih. Misalkan di sini, jadi kalau diklik, ini on click ya. Nah, saya bisa tambahkan nih. Misalkan if kita bisa pakai confirm, misalkan yakin ingin menghapus data. Gini aja. Nah, kalau iya, berarti kan kita jalankan nih triggernya. Gini aja, harusnya udah bener nih. Coba saya close lagi konsolnya. Misal saya tambah baru ya, tes 2, saya simpan nih. Nah, kalau diklik ada nih, yakin ingin menghapus data terpilih. Kalau oke, nah hilang. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Jadi sekarang kita sudah berhasil nih bikin CRUD untuk kategori. Nah, ini durasinya lumayan panjang ya, soalnya kan kita mulainya dari awalnya. Kita bikin logiknya lumayan banyak. Nah, terus untuk video-video selanjutnya kemungkinan cepet nih, soalnya kan kita tinggal copy paste tuh. Di sini kan sudah ada ya untuk add form, kita tinggal custom entity-nya aja nih ya, nama-namanya, terus delete data juga kan sama aja nih. Jadi kemungkinan di video selanjutnya kita akan lebih cepat lagi nih. Untuk sekarang yang T-body nih kayaknya kita nggak perlu, jadi kita bisa hapus tuh. Tuh udah bener ya. Jadi sekarang udah lebih clean lagi nih kodenya. Tuh udah keren ya. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih nyimak videonya, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan videonya, teman-teman bisa klik tombol like, dan teman-teman juga bisa bagikan ke yang lain, barangkali yang lain juga sedang belajar pembuatan aplikasi menggunakan Laravel atau PHP ya, biar nggak ketinggalan kalau ada notifikasi baru terkait video update. Teman-teman bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.